Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak. Ibu tetap berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri kepada anak-anak. Atau ada di antara anak-anak yang sudah mengenal Ibu? Ya, baik. Hanya beberapa orang yang sudah kenal Ibu, yang lainnya belum. Oke, supaya semuanya bisa mengenal Ibu dan kita lebih enjoy dalam pembelajaran, sebaiknya Ibu memperkenalkan diri. Ibu bernama Desi Koremata. Ibu sudah berkeluarga dan Ibu mengasuh mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di sekolah ini pada kelas 10 dan termasuk kelas kalian hari ini. Baik, cukup sekian perkenalan singkat daripada Ibu. Nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih mengenal satu dengan yang lain. Baik, Ibu akan melanjutkan dengan absen. Bagaimana sekretaris? Ada yang tidak hadir? Aditya, Adel. Oh, baik, semua hadir ya? Oke, terima kasih. Berarti hari ini anak-anak semuanya hadir dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu berharap semuanya sudah siap untuk kita masuk dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Dan keluarkan semua buku kalian, Alkitab dan buku paket di atas meja, dan siapkan hati untuk kita masuk dalam pembelajaran. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Hidup kita yang benar. Semua menyanyi ya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya, silakan Adit memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baik, terima kasih Adit sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Dan selanjutnya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, materinya tentang apa? Iya, terima kasih anak-anak. Materi kita minggu lalu tentang hidup di dalam kesetiaan. Nah, sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, dalam menjalani kehidupan di dunia ini harus hidup setia, sehingga dalam kesetiaan kita bisa dipercayakan oleh Tuhan dalam perkara yang kecil, dan ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Allah akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar lagi. Karena itu harus mempunyai kehidupan yang setia kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Nah, sebagai remaja Kristen perlu mempunyai komitmen yang kuat di dalam diri, supaya ketika menjalani hidup tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan.
Oke, anak-anak, Ibu akan memberitahukan kepada kalian materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Nah, kompetensi yang akan kita capai pada hari ini adalah, kompetensi inti yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4 kalian bisa membaca pada buku paket yang ada di tangan kalian, atau kalian juga bisa searching di Google tentang kompetensi inti yang kita pelajari. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yakni yang pertama, kompetensi dasarnya adalah mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Yang kedua, bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Dan yang ketiga, memahami peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Yang keempat adalah mengkaji bagian Alkitab yang berbicara mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman dari Kisah Para Rasul. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembahasan atau pembelajaran hari ini adalah merumuskan arti dari Roh Kudus. Yang kedua, menampilkan wujud hidup baru sebagai orang percaya yang telah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, mendeskripsikan langkah-langkah untuk menjadikan gerejanya lebih inklusif. Yang keempat, membedakan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan hidup yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, mempraktekkan sikap hidup yang dipimpin oleh Roh melalui role play. Adapun metode yang akan kita pakai dalam pembelajaran ini adalah metode diskusi, tanya jawab, wawancara, dan bermain peran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran saat ini, supaya anak-anak bisa lebih memahami tentang materi hidup yang dipimpin oleh Roh, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Silakan menghitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Sudah? Ya. Yang menyebut 1 silakan bergabung untuk kelompok 1. Yang menyebut 2 silakan bergabung untuk kelompok 2, dan yang menyebut 3 silakan bergabung untuk kelompok 3. Ya, sekarang silakan. Setelah kalian sudah ada dalam kelompok, Ibu akan membagikan LKPD bagi kalian. Untuk sebentar kalian bisa mengerjakannya dalam kelompok masing-masing. Ya, kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah dapat LKPD? Oke. Nah, sekarang saatnya Ibu akan menayangkan video bagi kalian tentang peristiwa Pentakosta. Silakan kalian mengamati video yang Ibu tampilkan ini. Simak baik-baik. Setelah kalian menyimak atau menonton video ini, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan bagi kalian ya. Oke, silakan ditonton videonya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya,
Oke, kalian telah menyimak atau menonton video tadi. Sekarang Ibu akan tanya kepada kalian, apa yang kalian dapatkan atau temukan dari video tadi? Silakan. Adel, apa yang Adel temukan dari video tadi? Ya, baik. Terima kasih Adel, pintar sekali. Video tadi yang Adel temukan adalah tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Betul sekali, pintar. Iya. Pertanyaan kedua, Ibu minta Gusti menjawab bagi kita. Bagaimanakah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, pintar. Ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang penuh dengan keberanian, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kelemah lembutan. Betul sekali. Berikan aplaus yang meriah untuk kedua anak-anak yang sudah menjawab tadi. Ya. Nah, saatnya kalian mengerjakan soal yang sudah di tangan kalian, LKPD tadi yang sudah Ibu bagikan. Silakan dikerjakan dan yang menjadi panduan bagi kalian dalam mengerjakan soal LKPD yang ada di LKPD itu adalah yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 2. Semua bawa Alkitab ya. Iya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Iya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan yang berikut tentang dari buku pegangan siswa penerbit Kemendikbud Pendidikan Agama Kristen kelas 10 halaman 81 sampai 91. Buku PAK halaman 81 sampai 91. Ya, silakan kalian membacanya dan mengerjakan LKPD yang ada. Tiap kelompok kalian mengerjakannya di satu kertas untuk ditempelkan di depan kelas dan dipresentasikan bagi kelompok-kelompok yang lain. Waktu 5 menit Ibu kasih untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Sambil kalian mengerjakan soal LKPD yang ada, Ibu akan rolling tiap kelompok sambil memberikan penilaian, atau mungkin ada yang tidak jelas soalnya atau bagaimana, Ibu akan membantu per tiap kelompoknya. Oke? Bagaimana kelompok 1? Ada yang tidak jelas? Oke, semua harus aktif ya. Ya, kelompok 2, adakah yang tidak jelas? Sudah? Jika sudah kelompok 1, silakan maju depan presentasikan hasil kerja kalian. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah bertanggung jawab dengan hasil karyanya. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Ada yang mau tanya kepada kelompok 1 atau kurang jelas? Ya, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya. Ya, kelompok 1 dengar baik-baik. Kelompok 2 bertanya bagaimana caranya mempertahankan hidup supaya kudus. Iya, kelompok 1 bertanya, kelompok 2 bertanya dan kelompok 1 menjawab. Kelompok 1 mengatakan supaya hidup bisa bertahan di dalam kekudusan adalah dengan membaca firman Tuhan,
rajin berdoa dan rajin beribadah. Betul. Bagaimana kelompok 2 puas? Iya. Baik, terima kasih, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1 yang telah bertanggung jawab mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan duduk dan kelompok 2 maju presentasikan hasil kerja kalian. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 mungkin ada yang mau tanya atau melengkapi jawaban kelompok 2. Iya. Bagaimana kelompok 2? Iya. Kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya? Iya, kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 bagaimana caranya supaya rajin ke gereja. Iya, caranya supaya rajin ke gereja, memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, supaya Roh Tuhan menggerakkan hati kita, hidup kita untuk rajin beribadah. Baik, kelompok 2 puas? Iya, baik. Terima kasih, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2 dan silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Ya, silakan kelompok 3 maju presentasikan hasil kerja kalian. Iya. Baik, terima kasih kelompok 3. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3, kelompok 1, 2 dan kelompok 1 dan 2? Oh, tidak ada. Berarti jawaban kelompok 3 benar ya? Oke, kalau begitu berikan aplaus yang meriah untuk semua kelompok yang telah bertanggung jawab mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, anak-anakku semua, apa yang telah kalian jawab melalui pertanyaan yang ada di LKPD itu sudah benar semuanya. Tetapi Ibu ingin memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang materi kita, yakni tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentunya kita sebagai orang Kristen senantiasa mendengar istilah Roh Kudus. Betul tidak anak-anak? Iya. Atau siapa di sini yang tidak pernah dengar kata Roh Kudus? Pasti semuanya sudah dengar karena kita semua orang Kristen. Nah, dalam ajaran kita sebagai orang Kristen, kita percaya adanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, hubungan yang indah, yang akrab dengan Allah atau dengan Tuhan kita. Nah, sebagai orang Kristen, tentunya juga kita mengingat tentang identitas Allah Tritunggal. Dan jika anak-anak mengingat, maka dengan sendirinya juga anak-anak akan tahu tentang Roh Kudus yang merupakan Allah sendiri yang hadir dan yang berfungsi atau berperan dalam hidup kita sebagai penolong. Sebagai apa lagi? Penasihat, betul sekali. Sebagai penghibur. Dan dengan Roh Kudus bisa memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan kepuasan atau memberikan kelegaan kepada kita semua. Nah, anak-anak, siapa yang tahu Roh Kudus itu apa? Roh Kudus dipercayai oleh kita sebagai orang Kristen, sebagai penolong yang memimpin kita. Dalam bahasa Yunani, roh itu adalah pneuma yang dijanjikan oleh Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi anak-anak, ketika Tuhan Yesus atau sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji kepada para murid bahwa akan diberikan
roh penolong atau roh penghibur bagi para murid. Roh itu yang akan ada bersama-sama ketika seseorang dibaptis dengan rumusan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan orang Kristen sendiri, anak-anak, percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Roh Kudus pula lah yang membuat kita atau memampukan kita untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen. Nah, janji Tuhan Yesus kepada para murid ketika dia hendak naik ke surga, dia akan memberikan Roh Kudus itu digenapi ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus seperti yang sudah anak-anak tonton tadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, atau 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, atau 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematiannya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem pada sebuah ruang atas. Angin yang keras bertiup, lidah-lidah api hinggap ke kepala para murid, dan murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa. Bahkan Lukas juga mengisahkan di dalam kisah tadi, para murid menerima Roh Kudus, dan murid-murid mempertobatkan 3.000 jiwa pada saat itu. Bahkan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, seperti yang kalian tonton pada video tadi. Roh Kudus juga berfungsi sebagai penolong, penghibur, dan teman yang setia bagi kita. Roh Kudus akan menuntun anak-anak untuk rajin belajar. Dari yang tadinya malas belajar, karena Roh Kudus ada di dalam hati, ada di dalam diri, akhirnya membuat anak-anak rajin belajar, rajin baca Alkitab, seperti yang kalian lihat. Mempunyai jam doa, bahkan rajin membaca Alkitab. Di dalam rumah ada mesbah doa bersama dengan orang tua. Ketika Roh Kudus ada bertahta di dalam diri kita, kita digerakkan untuk bisa menolong orang lain, mempunyai belas kasihan terhadap orang lain, bisa menolong orang yang susah. Bahkan ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus dan orang yang mengalami Roh Kudus itu sendiri yang berdiam di dalam hatinya, dia akan memiliki sebuah keberanian untuk melakukan yang lebih dahsyat lagi atau yang lebih baik lagi. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memberikan hasil-hasil yang positif, yakni buah-buah roh itu sendiri. Ayo, di sini siapa yang tahu buah-buah roh? Ada kasih, apalagi? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, kesembilan buah roh ini akan dimiliki oleh setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, saya percaya semua anak-anak pada saat ini memiliki 9 buah roh itu sendiri dan mampu mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Hidup dengan penuh belas kasihan terhadap orang, penuh dengan damai sejahtera, dilimpahi anugerah damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran. Ayo di sini siapa yang tidak suka sabar, yang biasa suka marah-marah? Ada? Ya, percaya ibu anak-anak tidak ada yang suka marah, semuanya sabar, semuanya lemah lembut, semuanya mampu mengendalikan diri. Karena apa? Hikmat yang diberikan oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus dalam diri kita akan memampukan kita untuk menampakkan kehidupan yang kudus dan yang benar di hadapan Allah. Baik, saya percaya itu anak-anak akan dimampukan oleh Roh Kudus ketika diri kita hidup di dalam kesetiaan
dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat sesungguhnya adalah kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Maka ia pun menghendaki manusia kudus seperti dirinya. Karena apa? Kita adalah manusia yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah dari segala ciptaan yang ada. Karena itu Allah mau kita harus memiliki kekudusan di dalam diri. Alkitab berkata, kejarlah kekudusan itu sendiri. Dan apabila kita ingin supaya Roh Kudus menguasai hati kita, menguasai hidup kita, maka kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Kita harus belajar memberikan diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dari hari ke hari kita mengalami pembaharuan ke arah yang lebih baik. Karena apa? Roh Kudus berdiam bertata berkerajaan di dalam hati kita. Roh Kudus tidak akan pernah mau tinggal di dalam hati yang kotor, di dalam pikiran yang kotor, yang suka fitnah orang, suka gosip, suka maki, suka melawan dan lain sebagainya. Bahkan Roh Kudus tidak akan mau tinggal dalam kehidupan orang-orang yang seperti ini. Kalian bisa melihatnya pada gambar di bawah di depan ini. Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam hati yang minum mabuk, minum minuman keras seperti ini. Roh Kudus tidak akan pernah tinggal di dalam hidup orang yang suka pakai narkoba. Bahkan Roh Kudus tidak akan pernah tinggal di dalam hati orang yang suka bertengkar, berkelahi dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus akan tinggal di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan, yang rajin membaca Alkitab, yang mempunyai mesbah doa, dan yang suka berbalas kasihan kepada orang lain. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan keberanian kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal dasar di dalam hidupnya dengan cara yang ajaib yang Tuhan berikan dalam dirinya. Dan jika Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita, maka kita akan didorong oleh Roh Kudus untuk tetap setia hanya kepada Allah. Sekalipun tantangan, masalah dan persoalan, dia tidak akan pernah pergi dan cari tempat yang lain. Dia akan pergi dan cari dan bersandar hanya kepada anugerah daripada Allah. Dia akan tetap memohon hikmat daripada Tuhan supaya bisa menyelesaikan tantangan dan masalah yang dihadapi. Dan percaya ketika kita menaruh harapan iman dan kasih kita hanya kepada Tuhan, maka jawaban itu ya dan amin bagi kita. Apakah mungkin kita bisa hidup kudus? Saya percaya anak-anak dan saya mampu ketika kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Ada yang tahu? Ya, Lin. Bangun hubungan baik dengan Tuhan, betul. Apalagi? Baca Alkitab, benar sekali. Rajin berdoa, betul sekali. Nah, betul anak-anak. Supaya kita hidup kudus atau bisa dapat hidup kudus, kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Contoh, kalau kita punya sahabat, mau buat apa saja pasti kasih tahu kita karena kita sahabat. Begitu juga dengan Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang menolong, menyertai dan memberkati kita. Bangun hubungan baik dengan Tuhan. Punya waktu doa bersama dengan Tuhan. Rajin membaca isi hatinya Tuhan. Supaya kita tahu apa mau Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, dengan cara demikian, kita bisa mengetahui hal-hal yang Tuhan izinkan. Atau hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, apa? Rajin berdoa, betul. Rajin ke gereja. Ya, Alkitab bilang, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang percaya lainnya. Karena apa? Di dalam persekutuan atau dalam gereja kita belajar firman Tuhan.
Nah, firman Tuhan bisa bermanfaat untuk mengajar kotong. Ajar kotong tentang hal yang baik supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Ajar kita, menyatakan kita punya kesalahan. Ketika dalam hidup, tentunya kita tidak luput dari salah. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, Dia akan kasih tahu kesalahan kita, bahwa apa yang kita buat itu tidak salah, tidak baik dan tidak benar, dan salah di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan juga bisa memperbaiki kelakuan kita. Betul. Firman Tuhan bisa memperbaiki kelakuan kita, tingkah laku kita yang jahat di mata Tuhan, yang menyakiti sesama. Dan firman Tuhan juga bisa mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu beberapa fungsi dari manfaat Alkitab, membaca Alkitab ketika kita ada dalam pertemuan ibadah. Nah, karena itu harus rajin gereja, harus rajin ibadah pemuda, komsel dan lain sebagainya, supaya membuat iman kita semakin teguh dan percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, memperbaharui pikiran dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Allah. Roma pasal 12 ayat 2. Ya, anak-anak, ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Yang pertama, berani menyatakan kebenaran dan memperjuangkannya. Jika orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia tahu itu benar, dia akan memperjuangkan sekalipun mau menghalanginya. Dia akan tetap memperjuangkan kebenaran itu. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap berbagai perbedaan. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia akan terbuka dengan perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu perbedaan suku, ras, agama, ataukah perbedaan pendapat yang ada. Dia akan jadikan itu sebagai kekayaan bagi dirinya, supaya dalam menata hidup dia dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Yang ketiga, dia akan bersikap adil kepada semua orang. Sekalipun orang lain tidak adil terhadapnya, dia akan tetap berlaku adil. Itu orang yang dipimpin oleh Tuhan. Yang berikut, dia akan berpegang pada prinsip-prinsip Kristiani, bahwa dia percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan imannya tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun juga, karena dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan masalah dan persoalannya. Dan yang terakhir, hidup kudus atau berpadanan dengan ajaran Yesus Kristus. Dalam setiap kehidupannya, dia akan berusaha untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan, atau taat akan perintah dan kehendak Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau begitu, kita melihat ciri-ciri orang yang tidak dipimpin oleh Roh. Yang pertama, dia akan merasa dirinya paling baik, paling benar. Dan orang yang tidak sejalan dengan dia akan dianggapnya sebagai musuh. Nah, kita koreksi diri masing-masing ya anak-anak. Kita lihat apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh atau tidak. Saya percaya ibu punya anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang akan dibaharui oleh Roh Tuhan dan mampu melakukan kehidupan yang berbuah roh dan hidup seperti ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ada yang kurang jelas yang ibu sampaikan? Ya, jika semuanya sudah sangat jelas, ibu akan memberikan LKPD kepada kalian yang kedua untuk mengerjakannya secara individu, dan setelah mengerjakannya silakan dikumpulkan ya untuk ibu nilai dan dibagikan pada minggu depan. Silakan, ini nilai perorangan. Oke. Silakan dikerjakan, 2 menit waktunya. Ya, ibu kasih kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan kesimpulan bagi kita dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya, silakan
Dewi? Ya, itu dari Dewi. Sekarang ibu minta Roni. Bagaimana Roni? Supaya seimbang ya, ada perempuan, ada laki-laki yang memberikan kesimpulan. Ya, baik. Berikan aplaus untuk Roni dan Dewi. Ya, kesimpulan untuk kita pada pembelajaran hari ini adalah kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, selamanya kita tidak akan pernah mampu untuk hidup di dalam kekudusan jika kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Tetapi Roh Kudus yang akan memampukan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita senantiasa hidup di dalam kekudusan. Itu kesimpulannya bagi kita. Ya, silakan kerjakan LKPD 2 yang sudah Ibu bagikan tadi dan dikumpulkan sekarang. Dan sebelum Ibu mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberitahukan bahwa materi kita minggu depan adalah Roh Kudus sebagai pedoman hidup orang percaya. Silakan kalian membaca buku paket yang ada atau referensi dari Alkitab tentang Roh Kudus sebagai pedoman hidup orang percaya untuk minggu depannya. Sehingga dalam pembelajaran ke depannya kita bisa saling interaktif antara satu dengan yang lain, baik ibu dengan anak-anak dan sebaliknya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus. 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Baik, silakan Judon pimpin kita di dalam doa penutup. Baik, terima kasih Judon sudah memimpin kita di dalam doa penutup pada hari ini. Ibu tetap berharap anak-anak terus menjaga kesehatan dengan baik agar dapat mengikuti ujian semester dengan baik, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.